warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai bab 6. Gerakan 3A dibentuk pada bulan April 1942 dan dipimpin oleh Hisonoye Shimizu, seorang propagandis Jepang, dan Mr. Sumsudin. Berbagai program ganda dilakukan agar gerakan tersebut sukses dan Indonesia dapat meyakini bahwa Jepang adalah bangsa Asia yang memiliki kelebihan dan dapat diharapkan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Putra dibentuk pada bulan Maret 1943. Tujuannya adalah maksud didirikannya Putra adalah untuk memusnahkan segala toleransi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Ir Soekarno-Hatta, Dr. Mohl-Hatta, Ki Hayatiwantoro, dan Ki Mas Mansur. Lanjut. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk meneruskan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pemimpinnya yaitu adalah Soekarno sebagai pemimpinnya pada tanggal 8 Agustus 1945. Chow Sang-in, waktu dibentuk adalah 1 Agustus 1943. Alasan atau tujuan dibentuk mengajukan pemerintah mengenai soal-soal politik. Pemimpin organisasi adalah Ir Soekarno. Miai, waktu dibentuk 21 September 1937. Alasan dibentuk untuk menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Pemimpin organisasinya adalah Kiai Haji Mas Mansur. BPUPKI, waktu dibentuk 1 Maret 1945. Alasan atau tujuan dibentuknya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Pemimpin organisasinya adalah Dr. Rajiman Wadayuningrat. Eksploitasi ekonomi, alasan kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah yang digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Tahapan yang pertama, tahapan menguasai seluruh kekayaan alam. Tahapan kedua, tahapan menyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Dampak yang pertama, produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan drastis menurun. Yang kedua, menyebabkan penyakit yang mengakibatkan angka kematian yang meningkat. Yang ketiga, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, dan gizi yang rendah. Pengarahan tenaga kerja, alasan untuk pembangunan sama militer seperti pembuatan benteng, lapangan terbang, jalanan, dan jembatan. Tahapannya, yang pertama dibentuknya sistem Tonari Kumi atau rukun tetangga yang merupakan kelompok keluarga beranggotakan 10-20 rumah tangga yang bertujuan mengawasi para penduduk. Yang kedua, para wanita dipaksa untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur tentara Jepang yang awalnya dijanjikan untuk menuntut ilmu di Jepang sebagai guru, perawat, terapi, malah menjadi wanita penghibur. Dampaknya yang pertama adalah tenaga Romusa yang meninggal akibat kerja yang sangat berat dan gizi kesehatan yang tidak mencukupi. 1. Seinendan, waktu dibentuknya pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya untuk melatih dan mendidik para pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Anggotanya ada pemuda berusia 14-23 tahun. Keibodan, waktu dibentuknya pada tanggal 29 April 1943. Tujuannya untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Anggotanya ada pemuda berusia 23-25 tahun. Fujinkai atau Barisan Wanita. Waktu dibentuknya pada bulan Agustus 1943. Tujuannya membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Anggotanya ada kaum wanita berusia 15 tahun ke atas. Suishintai atau Barisan Pelopor. Waktu dibentuknya pada tanggal 14 September 1444 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Anggotanya
Pemimpin organisasi ialah Insinyur Soekarno dan dibantu oleh Oto Iskandar Dinata, R.P. Suroso, dan Dr. Buntaran Martowatmojo. Hizbullah waktu dibentuknya pada tanggal 8 Desember 1944. Tujuannya untuk menjadi kekuatan cadangan dari pasukan peta, yaitu pembela tanah air. Anggotanya dipimpin oleh Haji Zainal Arifin dan Mr. Moeh Roem. Ada Heiho waktu dibentuknya pada bulan April 1943. Tujuannya untuk membantu Jepang dengan membangun kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan ikut dalam medan perang Jepang. Anggotanya pemuda berusia 18 sampai 25 tahun dengan pendidikan terendah yaitu SD. Peta atau pembela tanah air. Waktu dibentuknya pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh Legend. Tujuannya untuk mencontoh Prancis dan memanfaatkan pemuda Maroko sebagai tentara Prancis dan mempertahankan tanah air. Anggotanya terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer di Jepang. Bidang pendidikan. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi pendidikan. Pada masa Belanda yang dapat merasakan pendidikan hanya kalangan menengah ke atas. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan. Sekolah dasar, Gokumin Gakko 6 tahun, SMP Shoto Chugakko, SMA Chugakko, sekolah teknik menengah, Kogyo Sermon Gakko. Sekolah guru dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu sekolah guru 2 tahun, Shoto Shihan Gakko, sekolah guru 4 tahun, Guto Shihan Gakko, sekolah guru 2 tahun, Kuto Shihan Gakko. Penerapan sistem pendidikan di Jepang adalah pendidikan militer. Bidang bahasa dan sastra. Di bidang pers, pemerintah menerbitkan surat kabar Kana Jawa Shimbun yang memakai bahasa Jepang dengan huruf katana. Tujuannya adalah menyebarluaskan bahasa Jepang dan meningkatkan pengetahuan membaca dan menulis bahasa Jepang. Bidang sosial. Salah satu kebiasaan yang wajib dilakukan masyarakat Indonesia adalah penghormatan pada Tenno Heika atau Kaisar Jepang yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Namun kebiasaan tersebut ditentang oleh kalangan para ulama. Dampak kebijakan pemerintah Jepang di bidang budaya adalah berkembangnya tradisi kerja bakti secara massal yang disebut Kinrohoshi. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penduduk Jepang. Perlawanan rakyat tersebut timbul akibat kebijakan pemerintahan Jepang yang sewenang-wenang di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat dengan cara rahasia atau perjuangan bawah tanah dan perlawanan bersenjata. Perjuangan bawah tanah dilakukan oleh para pemimpin bangsa yang bekerja di pemerintahan Jepang. Dilakukan di Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Kelompok di Jakarta, kelompok Soekarni, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan para pemuda. Perlawanan secara terbuka didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia di daerah Jawa Barat, Aceh, Blitar, dan Kalimantan. Pertama, perlawanan rakyat Tasikmalaya. Perlawanan Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin Pondok Pesantren Sukamanah. Tanggal 25 Februari 1944 memimpin para santrinya melawan Jepang dengan bersenjata tradisional. Persenjataan yang dilakukan tidak seimbang membuat perlawanan Zainal Mustafa berhasil ditumpas dan ditangkap oleh para penyerang Jepang. Zainal Mustafa berhasil ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke Jakarta. 25 Oktober 1944, Zainal Mustafa dan para pengikutnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh bangsa Jepang. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan Indramayu disebabkan oleh pemaksaan Jepang untuk mengumpulkan padi rakyat. Rakyat Indramayu ingin hasil panennya padi dikonsumsi. Permintaan tersebut ditolak oleh Jepang. Bulan April 1944 timbul perlawanan Kaplongan, Karangapel. Muncul perlawanan rakyat di Cidempet, Loh Bener tidak terorganisir. Perlawanan rakyat Indramayu ditumpas dengan mudah oleh Jepang. Yang ketiga, perlawanan rakyat Kalimantan disebabkan oleh perlakuan Jepang yang semena-mena mendorong rakyat Kalimantan melawan perlawanan. 28 Juni 1944 dipimpin oleh Pangsuma dinamakan perang gerilya. Setelah merasa kewalahan, Jepang mengubah taktiknya dengan mengirimkan mata-mata. Akibatnya banyak pengikut yang ditangkap atau dibunuh, menyebabkan perlawanan rakyat Kalimantan semakin berkurang. Yang keempat, perlawanan rakyat Aceh. 10 November 1942, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap
Jepang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil di Chot Plieng, Aceh, disebabkan oleh perlakuan Jepang sewenang-wenang. 10 November 1942, tentara Jepang menyerang Chot Plieng. Serangan berhasil dipatahkan oleh Jepang. Pasukan Jepang menembak mati Abdul Jalil dan para pengikutnya. Perlawanan rakyat Aceh Abdul Hamid, Jepang menyandra keluarga dengan taktik licik untuk memaksa menyerah, membuat Abdul Hamid menyerah. Yang terakhir, perlawanan Peta Blitar. Prajurit Pembela Tanah Air atau PETA dilakukan untuk mencegah perlakuan kejam Jepang dipimpin Supriyadi tanggal 14 November 1942 melakukan serangan terhadap Jepang dan berhasil menduduki kota Blitar. Tentara Jepang mengepung kota Blitar dan menambah bala bantuan untuk menumpas perlawanan PETA. Anggota PETA yang tertangkap berhasil dilucuti. Supriyadi tetap melakukan perlawanan dengan gigih. Kurangnya jumlah pasukan Supriyadi dapat dipatahkan. Pemimpin PETA Blitar ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Jepang Jakarta. Pemimpin Muryadi, Dr. Ismanggil dan Sudarno dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Keberadaan Supriyadi tidak diketahui setelah ditumpasnya pemberontakan PETA di Blitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.